Kalau saya yang notabene tidak ada sangkut pautnya dengan perkara itu saja dikasih uang, dan uang itu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu patut diduga kuat untuk mengerem saya atau meredam saya agar tidak muncul di ruang publik, saya khawatir betul praktek yang sama secara tidak bertanggung jawab juga dia lakukan terhadap aparat penegak hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi di channel Kewarasan ini. Penjuru kewarasannya adalah Reza Indragiri. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat, Mas. Alhamdulillah, sehat dan waras, Mas. Karena rajin olahraga di sekitar sini, Mas. Iya, olahraganya walaupun ini tidak dipakai-pakai, tapi sekarang kita pakai. Bingung saya. Iya. Nah, itu nanti ada logik kekuasaan yang bermain nanti kita ininya psikologi. Hari ini Mas Reza, 1-2 minggu terakhir ini kan tersiar menjadi bintang. Bintang itu harus dibedakan, glorious atau notorious, atau mysterious. Cuman tempelan aja atau cuman ininya aja. Iya. Tapi yang menarik dari itu sebenarnya kan ada dua hal ya, Mas. Psikologi menjadi sesuatu yang begitu penting untuk diabaikan dalam proses kejahatan-kejahatan tertentu yang menguras emosi. Dan orang mencoba mengulik dari sisi itu. Dan bahkan psikologi forensik yang keahliannya dalam Mas Reza itu dicoba ditekan untuk tidak digunakan. Walaupun dari sisi yang lain juga orang-orang ingin membaca, melihat itu dari sisi yang lain. Dan ini kasus ini akan menarik kalau kita hubungkan dengan kasusnya Sambo. Ada benang merah nih, Mas. Ada benang merah nih antara kasus paling sangat menarik lagi dia dengan paling sangat menarik lagi kalau kita hubungkan dengan kasusnya Firly. Wow. Jadi teman-teman, Anda harus ikuti terus perbincangan ini karena kita akan mengulik itu semua. Mau dari Sambo dulu, Firly dulu, atau Mirna dulu? Mirna dulu. Apa sih yang kan ada upaya untuk dalam tanda petik menyuap sudah tidak banyak uang, tidak banyak omong. Saya menduga itu dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, ya. Entah itu penegak hukum, entah itu keluarga dari orang yang memang memerlukan supaya Mas Reza tidak terlalu banyak omong. Sampai hari ini saya sebetulnya tidak pernah sekalipun menyebut nama pihak-pihak itu. Baik pihak yang memasukkan uang dengan cara yang tidak bertanggung jawab ke dalam tas saya, maupun pihak yang menelpon saya yang sedemikian arogan dengan kosakata yang rendahan meminta saya juga untuk diam. Saya tidak pernah sebut nama mereka. Tapi ini baru sekarang nih saya kemukakan. Teringat oleh saya dalam perjalanan dari stasiun Depok Lama ke sini, teringat oleh saya bahwa orang yang memasukkan uang ke dalam tas saya itu, dan saya tidak terima ya, karena kemudian diamankan oleh KPK, dalam suatu kesempatan pernah memperkenalkan dirinya kepada saya sebagai orang yang bekerja di lembaga intelijen. Ya. Lembaga intelijen? Saya tidak tahu ini mengaku atau mengaku-ngaku bekerja sebagai dari lembaga intelijen. Nah, terus terang pada saat itu spontan saya takut dan merasa ini ada bahaya besar. Tapi bukan bahaya terhadap diri saya, bahaya terhadap lembaga intelijen itu sendiri. Kalau sampailah sebuah lembaga intelijen mempekerjakan orang yang ukuran mulutnya 4 kali lebih besar daripada ukuran otaknya, menurut saya itu sangat berbahaya, Mas. Sangat berbahaya. Itu Intel Melayu banget tuh, Mas Reza. James Bond Indonesia banget. Jangan-jangan di KTP-nya tertulis tuh. Lembaga intelijen gitu. Pekerjaan Intel itu. Dan juga, ini pihak yang menelpon saya, yang memberikan ancaman supaya diam, tekanan hebat itu ya juga orang yang punya kuasa, Mas. Saya sih menebaknya penegak hukum tuh. Ya, tebak-tebak silakan lah, tebak-tebakan silakan. Yang punya kaitan dengan itu pada saat itu ya. Yang kan dia ini kan kasusnya sedang di-challenge kan. Itu sebabnya segala rupa harus dilakukan untuk meredam sikap-sikap kritis atau pendapat-pendapat yang berbeda dengan betul itu. Mereka. Ini feeling lawyer aja nih, Mas. Karena memang begini, ya kalau sarjana hukum seperti Mas BW tentu akan menjelaskan bagaimana sih proses hukum itu bekerja, pasti sangat normatif. Psikologi yang usil tengil jahil tidak semudah itu, Mas, untuk mempercayai klaim para sarjana hukum, para praktisi hukum bahwa ini berjalan normatif, ada hukum acara segala macam. Tidak yakin. Kenapa? Ada sekian banyak teori yang dihasilkan oleh psikologi forensik. Salah satunya atau salah duanya adalah
public opinion model, model opini publik, dan strategic model atau model strategis. Ini yang terus terang juga saya khawatirkan berlangsung dalam sekian banyak kasus. Baik itu kasus meninggalnya mendiang Mirna, kasus Verdi Sambo, dan juga ke depan barangkali kasus siapa? Firly, kasus Limpo dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang ingin saya katakan? Ternyata alih-alih berjalan atau meniti rel yang normatif, psikologi forensik yakin betul bahwa aparat penegak hukum itu mengendus arah tiupan angin. Tapi keren mas saya, mengendus jadi ditarik sampai dulu, mengendus tiba. Betul. Mereka mengendus, artinya mereka baca koran, mereka simak media sosial, mereka menguping pergunjingan publik, mereka mendengarkan cawe-cawe dari pihak yang barangkali punya posisi kuat. Gitu. Kenapa? Kita pindah ke strategic model. Aparat penegak hukum harus memperhatikan betul kemana arah angin bertiup supaya bisa mengamankan karir mereka, mas. Jadi kerja-kerja penegakan hukum, termasuk putusan yang dihasilkan oleh hakim, itu bukan hanya untuk kepentingan perkara ini saja, tidak. Tapi secara strategis, aparat penegak hukum berpikir tentang masa depan mereka, spesifik masa depan karir mereka. Nah, dalam rangka mengamankan masa depan itu, maka mereka menghindari posisi-posisi yang mungkin akan menjadi sorotan tajam masyarakat, termasuk netizen. Salah sudah, yang paling aman berarti bekerjalah, tegakkan proses penegakan hukum, hasilkan kertas-kertas putusan yang aman, tanda petik aman, sesuai keinginan masyarakat banyak, keinginan pihak yang bisa menentukan maju mundurnya, rubuh tegaknya karir mereka ke depan. Dari situlah proses itu direkayasa, gitu kan? Ya. Social engineering. Social engineering. Ada, saya sebut 3, cuma satu dulu saya masuk. Dalam ini kasusnya Mirna nih mas. Ada psikolog yang diperiksa mas dalam proses itu. Dalam pemeriksaan itu kemudian dia membuat pernyataan. Saya nggak mau bilang itu penilaian, pernyataan bahwa terdakwa ini mempunyai orientasi seks yang tertentu dan kemudian orientasi seks itu mau dikaitkan dengan kasus kan mas. Oh ini motifnya karena dia sayang sama ini, berteman sama ini, dan dengan orientasi seks tertentu. Jadi ketika orang ini menikah dengan ini, kemudian dihabisi gitu. Ini mau jadi ada skandal seks lah ya gitu, skandal seks menyimpang. Ada pernyataan berupa skandal seks menyimpang, tapi kan kita belum diperiksa tuh kan? Nah itu gimana? Kalau saya begini, poin pertama. Saya orang yang menganggap bahwa seks menyimpang ya menyimpang, tidak bisa dibenarkan. Mau dikatakan kebebasan masing-masing orang kayak kebebasan individu. Itu clear. Tidak ada bergeser sedikit pun. Bagi saya orientasi seksual yang normal tuh ya heteroseksual, titik sesederhana itu. Tapi saya juga tidak masuk di kepala saya ketika orientasi seksual yang menyimpang dikait-kaitkan dengan perilaku pembunuhan. Bahwa misalnya nih, kalau orang itu lesbian misalnya, pasti dia punya predisposisi dalam kurung punya kecenderungan lebih tinggi untuk bunuh orang, walaupun orang itu ada temannya sendiri. Nah, alhasil memang saya tidak bersepakat, mas. Ketika kemudian pada masa persidangan kasus Mirna itu ada kolega, ada senior yang sebetulnya sangat saya hormati, yang kemudian mencoba membangun stigma yang menurut saya tidak masuk akal, karena saya yakin tidak akan terdukung oleh data ilmiah manapun itu, bahwa orang yang berorientasi seksual menyimpang punya kecenderungan lebih tinggi untuk bunuh orang. Saya tidak teryakinkan oleh. Jadi pendapat itu sama sekali nggak benar ya? Saya tidak mengaminilah pendapat seperti itu. Oke. Cuman yang paling mengerikan kan, dari mana dia membuat pernyataan seperti itu? Walaupun dia ahli ya, boleh bikin pernyataan. Ini kan harus ada indikatornya. Ini kalau kita balik lagi ke posisi kasus itu yang saya nggak mengikuti benar tuh Mas Reza kayaknya kan. Kita kembali ke public opinion model ya. Oke. Proses hukum itu masih di ufuk sana, Mas. Dan itu meletihkan. Berlangsung di jam kerja sampai tengah malam buta. Siapa yang mau kemudian fokus mengikuti dari satu sesi ke sesi berikutnya? Nah, yang paling gampang sebelum sesi persidangan pertama dimulai, bangun dulu opini publiknya. Framing dulu, lakukan social engineering dulu. Jadi sedari awal perencanaan itu sudah dilakukan. Sistematis kan? Berarti perang atau pertarungan diawali di jagat maya.
Nah, kalau kemudian opini netizen sudah terbentuk, rekayasanya sudah masuk ke siasat yang tepat, maka tanda petik bisa dipahami juga kalau sebagian aparat penegak hukum bergetar lututnya. Jangan sampai kita kemudian bekerja ke arah yang bertentangan dengan arus opini yang kadung berkembang di jagat maya. Nah, barangkali itu pula yang dilakukan dalam kasus Mirna atau barangkali juga kasus-kasus lain, karena persidangan belum dimulai, tetapi sudah ada kepentingan untuk oke, ini proses hukumnya harus ke sana, dan jangan sampai pula ada oknum yang kemudian terima uang seperti yang coba dilakukan terhadap saya. Saya sudah bahwa kemudian tahap-tahap berikutnya adalah bagaimana mengikuti opini publik, opini para netizen yang sudah menstigma, melabelkan bahwa Jessica adalah titisan setan yang harus memang masuk dalam lembaga pemasyarakatan dengan sebutan sebagai pembunuh berencana. Oke. Nah, saya mau masuk di isu itunya, Mas. Jadi orang-orang yang mendesain itu punya kepentingan. Kepentingannya itu bukan atas nama institusinya. Kalau tadi kan sangat subjektif banget itu. Dan bukan tidak mungkin sebenarnya isu korupsi masuk juga di situ ya, Mas ya. Orang-orang itu sudah mendapatkan apa gitu kan, sehingga dia harus stick dengan apa yang sudah disepakati oleh para pihak situ. Orang sebagian nyinyir kepada saya. Apa urusannya sih lapor-lapor KPK? Katanya pansos lah segala macam, panjat sosial gitu, cari-cari popularitas di tengah kesempitan hidup orang lain. Saya mengatakan begini, Reza ini tidak ada sangkut pautnya dengan kasus itu dengan kasus Jessica itu. Benar bahwa saya berbagi perspektif sangat intens di ruang publik. Karena baik kelompok-kelompok diskusi di kampus maupun di media, mereka banyak yang mengajak saya diskusi, tukar pikiran tentang kasus itu. Nah, kalau saya yang notabene tidak ada sangkut pautnya dengan perkara itu saja dikasih uang, dan uang itu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu patut diduga kuat untuk mengerem saya atau meredam saya agar tidak muncul di ruang publik, saya khawatir betul praktek yang sama secara tidak bertanggung jawab juga dia lakukan terhadap aparat penegak hukum yang sedang berproses pada perkara itu. Dengan khawatir, berarti kan saya sesungguhnya tidak hanya memikirkan diri saya nih, Mas. Saya memikirkan adakah kemungkinan perilaku yang sama, relasi instrumental jahat serupa itu juga dilakukan ke lembaga-lembaga penegakan hukum. Karena itulah saya lapor ke KPK. Dan KPK bersepakat dengan saya menyikapi itu sebagai situasi yang serius. Walaupun tidak ditindaklanjuti. Karena itulah tim KPK datang mengambil uangnya. Ambil uang. Tapi setelah itu terus terang setelah itu saya tidak ingat betul nih, Mas. Wassalam. Ya karena toh bagi saya, Mas, target saya cuma satu. Menjauhkan barang yang menjijikkan itu sejauh-jauhnya dari saya. Sudah. Oke. Mas Reza boleh cerita lebih detail nggak ya di sisi itu ya, masukinnya gimana ini kan? Tapi nanti setelah ini kita akan kaitkan itu dengan kasusnya Sambo dan Firly. Gimana detailnya tuh? Anda lagi di mana? Baik, jadi saya datang ke salah satu media ternama, Mas, untuk jadi narsum bicara soal kasus kopi itu. Televisi. Iya, kasus meninggalnya mendiang Mirna. Tanpa saya sangka ternyata ada dua narsum lain yang notabene memang berseberangan dengan saya pada kasus itu. Walaupun harus saya garis bawahi, Mas. Posisi saya yang berseberangan dengan mereka semata-mata konsekuensi dari nalar keilmuan yang coba saya titi. Saya tidak ada persoalan pribadi dengan mereka. Ini bukan masalah benci, simpati, antipati, bukan. Nalar keilmuan yang membawa saya ke satu titik. Yang kemudian titik itu ternyata berseberangan dengan pihak lain. Selesai bincang-bincang di media tersebut, saya kembali ke ruang tunggu. Dua narsum lain juga kembali ke ruang yang sama. Nah, di situ ada tuan rumah, saya lupa entah host, entah produser, entah guest booker yang ngajak saya berbincang. Ya saya berbincang lah seperti ini kan. Tas di bawah seperti biasa, tas ransel saya di bawah. Tiba-tiba tanpa bak bibu sama sekali, orang di sebelah saya ini yang tadi juga jadi narasumber itu, merampas tas saya. Menarik tas saya gitu. Spontan kan, saya kaget gitu, saya coba tahan. Wah, dia betot, Mas. Dia paksa tarik gitu. Pokoknya saya memaknai dia harus menguasai tas ini. Saya nggak mau bikin ribut, Mas.
Karena itu saya sedang di kantor orang kan. Saya statusnya tamu di situ. Ini kalau ribut bisa panjang. Nggak bisa disebut ya stasiunnya. Janganlah. Jangan ya. Dan salah-salah malah jadi pemberitaan tersendiri kan. Oh iya. Ya, bagus kan Mas. Stasiun TV diberitakan stasiun TV kan. lanjutin. Padahal saya hanya mau, kita debat panjang terkait kasus nih ya. Jangan isu-isu sampingannya nih. Okay. Jadi saya bagi konsentrasi, satu tetap melayani tuan rumah berbincang-bincang, satu lagi saya mulai waspada nih ke sisi kanan saya nih apa yang dia lakukan. Ada dua nih kekhawatiran saya. Ini kalau tidak dimasukkan narkoba, dimasukkan uang nih. Oh, udah ada dugaan kayak gitu ya? Firasat saya jalan, Mas. Jalan. Nah, karena saya tidak menemukan cara yang jitu untuk mengatasi masalah ini, maka saya keluar. Saya pura-pura buang air kecil. Padahal saya ke area parkir. Di area parkir itu saya menelpon salah seorang kolega saya dari salah satu lembaga negara. Tidak saya sebut ya nama lembaganya ya. Di akhir perbincangan, pihak tersebut mengatakan Anda sepertinya berlebihan dalam menilai situasi. Jadi cara saya menyikapi situasi itu dianggap overdosis. Ini yang teman di lembaga negara itu? Iya, yang pertama. Jadi ada dua pihak yang saya telepon. Ini saya lanjutin. Nah, pihak yang pertama menilai saya berlebihan lah. Oke lah, saya hormati itu. Kan saya telepon dia, saya minta advice dari dia, saya simak, saya dengarkan. Gitu. Tapi kemudian Allah membisikkan ke hati saya, cari second opinion. Maka saya telepon lembaga yang lain, yaitu KPK. KPK 7 tahun lalu ya, bukan KPK hari ini nih. KPK 7 tahun lalu yang pimpinannya bukan Pak Firly maksudnya kan? Bukan. Marwahnya sebetulnya tahu lah ya. Tahun itu. Nah, petinggi KPK yang saya telepon punya penilaian 180 derajat berbeda, Mas. Dengan pihak yang pertama tadi. Oke. Pihak KPK mengatakan ini masalah yang serius. Dengan logika yang sama dengan saya. Kekhawatiran bahwa praktek serupa dilakukan ke oknum-oknum penegakan hukum. Maka dia kirimlah satu tim ke kantor media tersebut untuk mengamankan, mengambil barang dari dalam tas saya yang kelak di kemudian hari baru saya ketahui bahwa betul isinya bukan narkoba. Awalnya nggak tahu tuh isinya apa ya. Dugaan saya ini kalau bukan narkoba ini uang nih. Karena bukan narkoba, ternyata adalah uang. Seperti itu. Tapi itu mengerikan ya, tas direbut di depan. Artinya direbutnya kan kita tahu nih barangnya. Iya. Saya hanya tidak mau ini jadi isu sampingan nih. Padahal saya nggak mau berkasak-kusuk tentang isu ininya nih. Saya mau Mas Reza pada saat itu tidak pernah memberitakan ke publik ya? Atau diberitakan ke publik? Tidak. Kenapa? Saya pikir nggak perlu. Saya hanya fokus bahwa saya sudah mengambil langkah yang menurut saya tepat. Yaitu memastikan negara ini hadir dengan mengamankan isi tas saya berupa uang tersebut. Itu target saya. Dan saya terus terang lupa tentang peristiwa itu. Karena apa? Karena saban hari diajak diskusinya tentang perkara di ruang sidang. Gitu. Jadi baru muncul lagi kapan itu ya? Nah, tiba-tiba di film Ice Cold itulah. Oh, karena menceritakan udah ini ya, udah mulai waras lagi tuh. Udah selesai lagi ya. Ketegangannya udah selesai, perkara kan sudah selesai. Teringat oleh saya. Dan itu sebetulnya bukan satu-satunya peristiwa, Mas. Ada peristiwa lainnya yang berupa menurut saya telepon yang tidak menyenangkan dalam kurung tekanan psikologis. Intimidasi berarti. Iya, intimidasi. Supaya saya juga sama, berhenti bicara terkait kasus itu. Oke. Itu sebabnya saya baru sekarang ini. Itu sebabnya lembaga perlindungan itu tidak hanya pada korban, tidak hanya pada saksi, tapi juga pada ahli, saksi, ahli dan korban. Oke. Dan pihak yang menelpon saya itu tadi, sekian tahun kemudian dalam kasus Verdi Sambo kembali menelpon saya, Mas. Kita masuk ke Verdi Sambo kalau begitu. Verdi Sambo ada attitude, ada perilaku dari kekuasaan sebut saja untuk lembaga penegakan hukum yang melakukan bukan indikasi fakta kejahatan itu yang juga melakukan terrorizing. Terrorizing itu bisa 3, Mas. Satu, dia berbohong di muka publik, sebenarnya sudah menteror ruang publik kan. Terus kedua, dia menghilangkan alat-alat bukti, dan yang ketiga, dia merekayasa. Kan tadi udah ngomong rekayasa juga tuh. Jadi apa kaitannya tuh nanti tuh? Dalam kasus Sambo menurut saya lebih sistemik.
Ingat, kasus Sambo bukan hanya terkait dengan pembunuhan terhadap mendiang Brigadir Yosua, tapi obstruction of justice. Pada obstruction of justice itu, suka tidak suka, sudah tercatat nih, bahwa sekian lembaga negara ternyata punya andil bagi terjadinya obstruction of justice itu. Ya kita sebut lah, karena itu bukan rahasia lagi kan ya. Ada misalnya Polres Jakarta Selatan, Polri. Ada juga Kompolnas. Di mana Kompolnas? Loh, Kompolnas sempat membenarkan pernyataan Polres Jakarta Selatan Dan tidak pernah meminta maaf sampai sekarang. Iya. Juga ada Komnas HAM. Komnas HAM di mana isunya? Dengan mengatakan bahwa PC sudah menjadi korban kekerasan seksual. Supaya dia kemudian harus dilindungi karena dia oke. Berarti paling tidak sudah ada 3 kan, sistemik. Nah, pihak yang menelpon saya, yang memberikan ancaman kepada saya untuk diam pada kasus Mirna Jessica kembali menelpon saya dengan nada arogan yang sama, dengan kosakata rendahan yang sama pada kasus Sambo. Sampai saya akhirnya menarik simpulan. Ini setiap kali orang penting ini menelpon saya, ada kejanggalan di situ. Mas Reza, kalau gitu saya menyimpulkan orang penting ini adalah pembuat rekayasa dong. Saya khawatir begitu. Saya punya alasan. Dan sekarang posisinya masih tambah tinggi lagi ya. Cuma hebatnya adalah netizen. Ini maaf ya, ini kesannya jadi terlalu dramatis barangkali. Memang dramatis, bukan sejumlah lembaga negara yang seolah-olah melakukan perselingkuhan dalam obstruction of justice kasus Sambo, itu kan vis-a-vis, berhadap-hadapan dengan warganet. Mereka harus ditangkap sebagai rakyat loh ya. Iya kan, rakyat yang hidup di alam maya, yang punya kedaulatan. Sah sudah. Ketika rakyat memainkan kedaulatannya, nih alat-alat negara ini, andaikan tidak ada rakyat di alam maya itu, tidak ada warganet itu, barangkali kasus meninggalnya mendiang Brigadir Yosua tidak terungkap, obstruction of justice tidak pernah ada. Tapi karena digempur, sah sudah kan, ini penegasan. Public opinion model sesungguhnya tidak melulu merusak. Public opinion model, bagaimana suara publik mempengaruhi proses penegakan hukum, tidak selalu tampil dalam dalam parasnya yang destruktif, tapi bisa juga konstruktif. Dia menjaga kewarasan karena membangun check and balance. Ya, kecuali kalau kita bicara buzzer RP ya, lagi itu. Dari RP-nya aja udah ketahuan. Ya, gitu. Mas Reza itu orang itu jangan dibiarkan ada di puncak karirnya lagi, ini ngaconya tambah banyak tuh. Nah, maaf saya potong Mas. Mau rebutan ngomong kita, silakan. Enggak gini. saya nanti mau bujuk Mas Reza ngomong walaupun saya nggak yakin bisa. Tapi nanti tunggu sampai seri. Lanjutin Mas. Film Ice Cold yang menggemparkan publik itu dirilis tanggal 28 September. Hari ini kita ngobrol, terus terang Mas, belum ada satupun alat negara, belum ada satupun lembaga negara yang bicara terhadap itu. Terhadap situasi yang oleh warganet sekarang dianggap sebagai kebenaran. Miscarriage of justice. Ya, proses persidangan itu kan warganet anggap sebagai miscarriage of justice. Tapi tidak ada satupun lembaga negara yang bicara berhari-hari, berpekan-pekan setelah film itu dirilis. Jadi justified dong film itu. Yang saya khawatir ada dua, Mas. Yang khawatir dua. Bukan hanya otoritas penegakan hukum yang patut dicurigai sebagaimana endusan warganet. Tapi komisi-komisi yang harus mengawasi otoritas penegakan hukum juga sekarang mandul. Misalnya, Polri ada Kompolnas, Kejaksaan ada Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung ada Komisi Yudisial. Miscarriage of justice yang berkembang narasinya di ruang maya itu kan menyangkut seluruh lembaga penegakan hukum ini. Tapi komisi-komisi yang sesaat lalu saya sebut, kok tidak juga mendorong ya? Anggaplah proses hukumnya ini putusan sudah inkrah nih. Kita tidak bisa membalik arah jarum jam, anggaplah demikian. Tapi untuk pembenahan internal harus dong, Mas. Seolah-olah itu film aja, tidak ada kaitannya dengan law enforcement dan pencarian keadilan. Pak Mahfud selaku Menko Polhukam dalam sejumlah isu sangat sensitif. Tapi dalam isu ini tidak loh. Halo Pak Mahfud. Film Netflix ini kan bisa diakses oleh seluruh penghuni bumi kan, Mas? Betul.
Berarti semua umat manusia hari ini mendapatkan sebuah contoh konkret sebagaimana isi film itu, bahwa ternyata ada loh praktek-praktek miscarriage of justice. Itu kan narasi yang akhirnya muncul di kepala masyarakat. Dalam kasus Sambo agak mendingan ya, karena terbongkar kan. Terbongkar. Walaupun mungkin belum sepenuhnya ya. Ya. Coba dan berapa persen yang belum karena waktu sepenuhnya. itu ada isu susulan kan. Judi online lah, tambang lah segala macam. Jadi relasinya apa lagi tuh Mas? Dengan Sambo itu relasinya. Tadi ada rekayasa. Ya. Terus ada, saya sebut tadi penghilangan bukti, pembohongan publik, dan ada rekayasa sosial mengenai macam-macam. Ketakutan pada ilmu pengetahuan. Saya tidak akan merepresentasikan diri saya sebagai ini loh begawan, tidak begitu. Saya ingin mengatakan saya adalah secuil orang yang kemudian mau berbagi perspektif dari sudut pandang keilmuan. Tapi orang yang secuil ini pun ingin ditutup mulutnya. Oke. Jadi knowledge, ilmu pengetahuan itu versus bisa power, versus authority. Mungkin seperti itu ya. Kalau ini dikaitkan ke psikologi, Mas, power versus knowledge, dan ini hanya ada. Karena kebetulan saya belajar psikologi forensik dan punya hubungan konstruktif yang dekat dengan institusi Polri. Saya ingin katakan begini, saya pernah baca suatu ketika, kalau polisi dalam kurung representasi penegakan hukum sudah bercumbu dengan politik, itu akan menjadi double trouble. Itulah, itu menurut saya sebuah kiasan yang merepresentasikan kehancuran semuanya, baik dari sisi hukum maupun dari sisi politik. Double trouble to creating problem. Disaster, man. Disaster. Prak. Tapi jangan salah, ini memang ungkapannya polisi ketemu dengan politik. Tapi saya ingin menerjemahkan ini sebagai ketika lembaga-lembaga penegakan hukum sudah main-main dengan kekuasaan, dengan politik, kacau gitu. Nah, itu udah terjadi dua. Ada yang sedang terjadi. Nah, ini. Kalau dibilang polisi, mantan polisi. Bahwa politik, dia juga affiliated dengan, dalam tanda petik, diduga dengan kepentingan politik. Isunya korupsi. Yang menyangkut representasi orang politik yang jadi menteri. Tambah asik nih bahasnya nih. Adakah kemungkinan ini merupakan cicak buaya episode berikutnya? Atau ini cicak yang menjadi buaya? Karena berhadapan-hadapan antara KPK dengan institusi Polri loh. Secara tidak langsung ya. Maksud saya karena satu laporan ada di KPK, satu laporan ada di Polri, dan menghadap-hadapkan dua lembaga itu sedemikian rupa. Enggak sepenuhnya tepat. Karena cicak yang ada di KPK udah jadi buaya juga. Diduga kayak gitu, Pak. Udah kita bahas. Mas sebut nama cicaknya, saya sebut nama pihak yang kasih saya duit tadi. Jadi agak beda tuh, beda, Mas. Nggak bisa dihadap-hadap kayak gitu. Nah, yang saya mau tanya di situ, Mas Reza, itu ada yang menarik di situ ya. Beberapa pernyataan muncul itu. Pemberantasan korupsi di korupsi. Ya. Dan ini mesti diselesaikan. Ada dua isu nih. Ini nanti kita kaitkan dengan LPSK. Satu, ada korupsi di Kementan. Ya kan? Nah, ketika korupsi sedang terjadi, lembaga penegakan hukum yang tahu ini menggunakan otorisasinya melakukan pemerasan di sini, diduga kayak gitu. Ya. Dan ini terjadilah double corruption di situ. Ya. Nah, dalam konteks seperti ini, nah kita bahas dari sisi forensik ini. Ada yang mengasumsi, paling tidak saya lah, yang ininya dulu harus diselesaikan. Karena kalau yang ini diselesaikan oleh yang sini, dia ditarik ke sini, dan ini kemudian bisa dijadikan kewenangan yang dimilikinya bisa menghancurkan ini nih. Membuat bahwa nggak ada ini. Lo kalau mau deal, lo cabut semua keterangan-keterangan. Bukan begitu tuh ininya, konstelasinya. Kalau keinginan atau ekspektasi Mas Bewi itu mau terrealisasi, maka sebagaimana rumusan yang tadi kita perbincangkan, pastikan betul kita memainkan strategi dengan mengacu pada public opinion model dan strategic model. Oke. Kita ini punya kewajiban sesungguhnya ya untuk memberikan warna yang cerdas, yang bisa dipertanggungjawabkan dan membangun kewarasan dalam obrolan-obrolan waras di media sosial, terutama sekali begitu. Karena itu yang kemudian akan menjadi sebuah gerakan sosial, gerakan sosial yang mudah-mudahan bisa lebih mewaraskan proses penegakan hukum. Jadi apa yang bisa dilihat dari situ?
Karena saya sebatas belajar psikologi nih Mas. Terus terang, saya jadi ingin menagih. Dulu itu ketika pimpinan KPK dipilih, sebelumnya kan ada tahapan assessment macam, ya. Dan pimpinan yang sama itu yang sudah memvonis sekian banyak anggotanya tidak lulus TWK kan, gitu. Itu kan semua lewat, sebutlah mekanisme psikologis kan, mekanisme psikologis yang meloloskan mereka, mekanisme psikologis yang memenggal kepala pihak yang lain. Saya sebetulnya ingin sekali bisa diskusi, tukar pikiran dengan para kolega psikologis itu. Oke. Dan sebenarnya itu kalau ditarik ke model yang tadi public opinion dan strategic model itu menjadi menarik loh. Jangan-jangan dia sedang menyembunyikan perilakunya, ya, yang nerintegritas itu dengan salah satunya adalah TWK itu adalah satu instrumen ya, untuk mendelegitimasi atau melegitimasi apa kejahatan yang ingin dilakukan. Saya membaca sebuah penelitian di Malaysia, nggak jauh-jauh dari sini, tentang bagaimana masyarakat Malaysia mendefinisikan integritas. Integritas itu oleh masyarakat Malaysia dinilai tidak semata-mata berdasarkan apa misalnya sebuah catatan orang ini tidak pernah tersangkut kasus hukum ini, kasus hukum itu, tapi lebih pada bagaimana pola kehidupan keseharian. Sesungguhnya simpulan riset itu tidak terlalu istimewa, tapi ingin saya katakan TWK, tes wawasan kebangsaan, justru seperti menafikan itu. Hanya dengan sebuah tes dan seolah mengabaikan kehidupan keseharian, maka dianggaplah bahwa ini tidak layak. Ini tidak layak. Ini tidak punya jiwa kebangsaan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kebangsaan seolah bisa ditakar dengan sebuah tes semacam itu. Rekam jejak tak dipakai sebagai bagian dari penilaian. Padahal ya sekarang itu metode yang paling ternama itu katanya assessment center. Assessment center itu menuntut bahwa asesor harus mengasesi orang ini, harus diukur, harus diases 360 derajat, Mas. 360 derajat. Dan dia tidak berpihak pada asesornya ya. Harus berpihak pada asesinya itu kan ya, untuk melihat semuanya yang 360 derajat itu. Sekarang apa yang bisa kita katakan? Bahwa orang yang ternyata yang sudah menyatakan sekian banyak penyidik, sekian banyak karyawan KPK itu tidak lulus TWK, sekarang tercatat berulang kali bikin masalah. Dari dua perbincangan awal, di perbincangan ketiga ini saya kemudian ingin mencoba membuat hipotesis ya. Yaitu? Bukan jangan-jangan, atau sudah bisa dipastikan, diduga keras, orang yang sekarang punya kekuasaan dan dianggap kemudian menyalahgunakan kewenangannya ini akan melakukan lagi tindakan-tindakan seperti dalam dua contoh kasus yang awal. Cara kita meramal perilaku seseorang di masa depan adalah cek perilaku dia di masa lampau. Betul. Jadi kalau seseorang di masa lampau sudah punya track record yang menurut saya tidak semenggah, maka kita punya alasan untuk khawatir. Ke depan dia akan mengulangi perbuatan tidak semenggah itu. Dan juga gunakan case-case yang hampir sejenis untuk dipakai sebagai alat analisisnya juga kan. Oke. Kalau begitu kita harus berhati-hati dan sangat pesimis kalau orang ini tidak segera dinyatakan sebagai tersangka dan diberhentikan untuk menggunakan kewenangannya karena dia potensial menciptakan masalah. Kalau kalimat ini bisa menggerakkan publik net, warga net, ini luar biasa. Kita harus minta dukungan publik untuk itu. Saya yakin Mas, sedikit lagi ya. Saya mencoba mengikuti komen-komen terkait dengan cerita saya tentang orang memasukkan uang, orang menelpon saya. Itu menarik tuh. Bacaan saya, komentator, viewers terbanyak adalah kaum muda, Mas. Tapi cara mereka berkomunikasi menurut saya sangat-sangat intelek, Mas. Dan mereka meminta adanya sebuah transparansi yang menurut saya juga merupakan isu besar seringkali kita bicara tentang proses penegakan hukum di Republik ini. Oke. Berarti kalau kita meminta akuntabilitas dari pimpinan KPK yang diduga keras melakukan pemerasan,
maka salah satu instrumennya adalah transparansi. Sampai ketemu di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.